Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Prasetya, kelas 11 TO7, nomor absen 21. Nama saya Amit Ning Jatoko, kelas 11 TKR 7, absen 35. Saya ingin menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain dan individu, badan hukum, serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai KKA pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan adalah kerjasama bilateral atau dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral atau banyak negara. Contohnya: 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya: A. Kerjasama RI Vietnam. B. Kerjasama RI India. C. Kerjasama RI Jepang. D. Kerjasama RI Argentina. E. Kerjasama RI Afrika Selatan. 2. Kerjasama regional. A. Kerjasama RIS Summit IAS. B. Southwest Pacific Dialogue SWPD. 3. Kerjasama multilateral. A. Konferensi Asia Afrika dan Peace Building Commission PBC. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang dilakukan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi. Proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Negosiasi. Usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. C. Lobby. Kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. D. Propaganda. Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. E. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan ke lembaga internasional. F. Kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama
beberapa negara untuk mencapai satu tujuan bersama yang telah disepakati pembentukan PBB. United Nations (UN) atau PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh dunia. B. Indonesia ada peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. 2. Pernah Indonesia di ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Peran Indonesia di ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 dan Sekretariat ASEAN berada di Jakarta sejak 7 Juli 1976. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Salah satu pemerkasa GNB Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu negara yang memperkasai Gerakan Non-Blok. 2. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1901. Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Penyelenggara KTT-X Gerakan Non-Blok pada saat Indonesia menjabat sebagai pemimpin GNB. Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT-X GNB, memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. D. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Menurut Swansenberg, perjanjian internasional ialah suatu persetujuan antar subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmaja, SH, LLM, perjanjian Indonesia adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Menurut Oppenheimer Leuterbach, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar bangsa yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak-pihak yang menghendakinya. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Konvensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting, yang resmi, yang bersifat multilateral. Sekian penjelasan dari saya dan ingin saya mengucapkan terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet.